Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, amma ba'd. Ayuhal ikhwan wal akhwat fillah, azani Allah wa iyyakum. Para ikhwan dan juga akhwat, saudara-saudariku sekalian, jamaah salat zuhur Masjid Jami' Nur Salma, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan rahmat, keberkahan dan juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini enggak terasa kita sudah masuk di hari yang keberapa, jemaah? Hari berapa sekarang? 11 di bulan suci Ramadan. Ramadan harus menghitung hari, bukan karena kapan THR turun, bukan cuma itu, tapi ada yang jauh lebih penting, karena kita nanti berhitung hari untuk bisa maksimal memanfaatkan momentum untuk dapat malam Lailatul Qadar, dan itu harus cermat perhitungannya, karena disitulah kita akan mencapai puncak Ramadan fil ashril awakhir min Ramadan. InsyaAllah kajian pertemuan ketiga nanti gaspol di penghujung Ramadan, insyaAllah. Adapun kajian di siang hari ini, tema kita adalah lifestyle-nya orang-orang yang berpuasa. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan kita. Beliau menjadi contoh tauladan kita dalam setiap amal perbuatan, dalam setiap kehidupannya. Dan beliau tentunya adalah orang yang ahli puasa. Dijelaskan dalam satu riwayat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang paling baik. Masya Allah. Ini menjadi pelajaran pertama kita. Gaya hidup orang yang berpuasa, dia harus menjadi orang baik. Ya. Karena ini momen terbaik. Allah mudahkan kita untuk menjalankan ketaatan yang memudahkan kita masuk surga. Allah tutup rapat-rapat pintu neraka, maksudnya dipersempit akses atau jalan seseorang melakukan dosa di bulan suci Ramadan. Dan syaitan pun dibelenggu. Kapan lagi kita ketemu momentum terbaik untuk menjadi orang yang lebih baik, yang memiliki lifestyle orang baik? Makanya di Ramadan diceritakan, wa kana ajwad ma yakunu fi Ramadan. Sepanjang hidupnya, sepanjang tahun, ya, sepanjang hidupnya Nabi, beliau adalah orang yang sangat baik. Terlebih ketika memasuki Ramadan, beliau menjadi lebih baik lagi. Bahkan diumpamakan seperti desiran angin. Ya, kita faham jika angin berhembus, maka paling tidak ada dua sisi yang bisa kita ambil pelajarannya. Pertama dari sisi speed, kecepatan. Ya, artinya Nabi itu kalau di luar Ramadan saja baik, terlebih di Ramadan. Enggak nunda-nunda untuk melakukan amal saleh atau kebaikan. Dan sisi kedua adalah ketika angin berhembus, maka dia akan menjangkau atau melalui semua yang dia laluinya. Akan dirasakan oleh setiap benda yang dilaluinya. Itulah gambaran kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga yang seharusnya kita jadikan gaya hidup. Dan inilah gaya hidupnya orang-orang yang berpuasa, jemaah. Masya Allah. Ada sebuah
kisah untuk menggambarkan betapa salaf kita terdahulu itu adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Mereka baik, gaya hidupnya itu gaya hidup orang baik jemaah. Tercatat nama di antaranya adalah sahabat Abu Talhah. Ada yang tahu gak Abu Talhah ini suaminya siapa? Gak pernah diundang Ustadz anak nikahnya itu ya. Masya Allah. Abu Talhah itu suaminya Ummu Sulaim. Oke, ya. Jadi suaminya Ummu Sulaim yang pertama itu namanya Malik, bapaknya Anas bin Malik. Anas bin Malik kan anaknya Ummu Sulaim. Ya, Malik wafat, kemudian ya Ummu Sulaim dinikahi oleh Abu Talhah. Abu Talhah diceritakan oleh anak tiri beliau yaitu Anas bin Malik, itu orang yang ahli puasa jemaah. Masya Allah. Khususnya beliau tuh menjadi orang yang ahli puasa pasca Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Karena memang sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau lebih fokus untuk melayani Nabi, dan itu butuh fisik yang kuat. Ya, ketika Rasul wafat, beliau bisa lebih fokus untuk beribadah puasa. Bagaimana gaya hidup beliau? Satu hari turun ayat surah Ali Imran ayat 92. Ya. Silakan antum buka surah ketiga ayat 92. Ayat yang berbunyi lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seseorang di antara kalian tidak akan pernah bisa mencapai puncak kebaikan sampai kalian mau memberikan dari sebagian harta yang kita miliki sesuatu yang paling kita cintai. Masya Allah. Ketika ayat ini turun jemaah, Abu Talhah lagi nggak ada di Madinah. Ketika beliau balik ke Madinah, biasa para sahabat itu sering berbagi ilmu, ya, untuk mendapatkan keutamaan, menyebarkan kebaikan. Sampailah ayat ini kepada Abu Talhah, ya, dan dia faja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, segera mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mengulangi lagi ayat yang beliau dengar dari para sahabatnya. Masya Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Seorang tidak akan pernah mencapai puncak kebaikan sampai orang itu mau memberikan atau menginfakkan sebagian dari hartanya sesuatu yang paling dia cintai. Ya, kita mungkin berpikir di rumah sepatu bekas udah penuh satu rak Ustaz, itu boleh gak kita donasiin? Masih layak pakai. Baju udah harus cuci gudang Ustaz. Ya Allah, ana ngeri hisapnya bakal berat nanti. Itu gimana jemaah? Kalau kita donasi baju-baju second tapi masih layak pakai ya, boleh gak? Boleh, bagus, fadhil. Cuma kalau kita mau mencapai puncak kebaikan, maka berikan yang terbaik. Itu jangan salah paham ya. Karena semua kita nih pasti akan dihisap terkait dengan apa-apa yang kita miliki. Ya, kalau udah berlebihan maka infakkan. Selama dia masih layak pakai. Ya, di rumah macam-macam perabotan apa yang kira-kira nih berlebih di rumah kita tuh. Baju kah yang perempuan, jilbab atau gamisnya. Ya, kemudian HP bekas termasuk gak? Mobil bekas ya. Nah, kalau sudah melebihi kebutuhan fadhal. Ya. Akan tetapi kalau seorang ingin mencapai puncak kebaikan, maka berikan yang terbaik. Ayat ini didengar oleh Abu Talhah. Maka beliau datang kepada Nabi dan beliau katakan bahwasanya inni uhibbu min amwali, sesungguhnya aku sangat menyukai di antara hartaku yang namanya itu bayruha. Ya. Ada yang tahu bayruha apa nih? Kebun korma. Masya Allah. Kebun jemaah. Berarti lebar kalau kebun ya. Masya Allah. Dan itu menjadi simbol kekayaan orang-orang Arab dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau di Arab antum melihat, oh ini orang tajir, nih orang kaya nih. Itu bukan
ketika kita tahu nih, dia punya mobil mewah, bukan. Standarnya bukan itu. Beberapa tahun sebelum pandemi, Ana saat itu datang ke sebuah toko roti di Mekah. Dan penjaganya orang Indonesia, TKI. Ya, dia cerita, Ustaz, lihat di depan Ustaz, ada mobil Land Cruiser. Ya, yang saat itu ya mungkin sekitar 1 M harganya. Itu mobil, cakep banget tuh. Ya, mobil Ana Ustaz, dari majikan. Masya Allah. Penjaga toko roti Land Cruiser. Masya Allah, Masya Allah. Bener ini. Masya Allah. Ya, jadi ukuran orang kaya di sana tuh bukan mobil, tapi kebun korma. Sampai sekarang tuh begitu. Ya. Nah, ini Abu Talhah punya kebun korma yang sangat beliau cintai, namanya Bayruha. Ya. Maka sejak beliau dengar ayat tersebut, apa beliau katakan? Detik ini aku serahkan, ya, kebun kesayanganku, aku serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Aku titipkan kepadamu ya Rasul. Terserah engkau mau gunakan untuk apa. Ya, wa ana arju khairaha. Aku berharap kebaikan dari apa yang saya infakkan. Masya Allah. Ya, Rasul katakan, "Hadza malun rabih." Ini harta yang sangat berharga nih. Gak salah, mungkin bahasa kita bahasa bebas gitu ya. Kata Abu Talhah, saya cuma berharap kebaikannya. Jadi beliau tuh gak ribet kalau donasi gitu ya. Kalau ngeberi sesuatu yang paling berharga, itu gak ribet. Itu lifestyle-nya sahabat tuh begitu. Ya, kadang-kala kan kita mesti ada syarat gitu ya. Ada titik kecil atau bintang kecil ya. Ada syarat. Ya Allah, jangan lupa spanduk yang gede pasang nanti. Begitu. Sahabat enggak. Ya, Masya Allah. Antum mungkin masih apa ya, masih abstrak nih. Emang seberapa berharganya sih Ustaz? Itu kebun gitu ya. Salah seorang rekan Ustadz pernah bertanya kepada salah satu penduduk asli Madinah, buat ya mengetahui secara real berapa sih itu harga tanah di kawasan ya Masjid Nabawi di Madinah. Itu riwayat Bukhari dijelaskan bahwasanya tanah tersebut mustaqbilal masjid, menghadap atau berdekatan dengan Masjid Nabawi. Masjid Nabawi versi zaman Nabi. Gambaran sederhananya, kalau antum ya melihat di TV atau pernah ya haji atau umrah dan ziarah ke kota suci Madinah, itu yang kawasan Raudhah, itulah gambaran Masjid Nabawi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan yang sekarang kan luas banget ya, Masya Allah. Nah, kebunnya Abu Talhah yang namanya Bayruha ini berdekatan, jadi pagarnya itu sangat dekat dengan Masjid Nabawi, mungkin nempel. Ditanya oleh rekan Ustadz kepada penduduk Madinah, penduduk asli Madinah, berapa sih tanah yang berdekatan dengan Masjid Nabawi? Bukan di masjidnya atau bukan di halaman masjid, bukan. Ini jaraknya masih 1 kilometer, mungkin arah depan, belakang, kanan, kiri. Ya, itu masuk kategori ring 1. 1 meter 500.000 real. Ajib. Hitung, coba hitung. Berapa itu? Katakanlah 4.000 nih. Biar gampang hitungnya. 4.000 kali 500.000 berapa? 2 M. 2 M. 500.000 dikali 4.000, 1 real. 2 M ya mah. 1 meter. Dan ini bukan rumah petak. Ini apa? Kebun. Ya Allah, udah serahin. Itu lifestyle-nya orang yang berpuasa tuh. Ya. Di saat dia lapar, dia haus, Masya Allah. Dan dia tinggalkan segala bentuk kelezatan dalam waktu yang sangat lama. Enggak ada ibadah yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya kita semua untuk meninggalkan berbagai macam kelezatan, kenikmatan duniawi yang lebih lama dibandingkan ketika kita mengerjakan ibadah puasa. Setengah hari jemaah, makan, minum. Yang kita udah zuwaj nih, udah nikah, nggak boleh itu hubungan suami istri. Setengah hari jemaah. Makanya pantas ya kalau kemudian sesuai dengan perkataan para ulama, al-jaza min jinsil amal. Balasan itu bergantung kepada
Amal perbuatan. Makanya dalam hadis qudsi puasa itu Allah firmankan, kullu amali ibni Adam lahu, setiap amalan anak cucu Nabi Adam itu untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bi, puasa itu untukku, nanti aku yang akan memberikan ganjaran pahalanya, dan ganjaran pahalanya adalah unlimited. Cuma Masya Allah, ditinggalin tuh segala bentuk kenikmatan duniawi. Makanya orang-orang yang berpuasa itu dia harus bisa mengambil ya hikmah atau pesan dari ibadah tersebut. Kita dididik oleh Allah agar tidak terlampau cinta terhadap dunia. Makanya dijadikan kita nih orang puasa kan dalam keadaan yang bukan yang prima, jemaah. Mohon maaf, mulut nggak sedap, sedap gak mulut kita? Enggak, siapa bilang sedap? Makanya gosok gigi jangan salah paham. Ya, la khalufu famil saim, dalam sebuah hadis yang saya dijelaskan, ya, bau mulutnya orang-orang yang berpuasa itu atyab, lebih harum dibandingkan misik atau kasturi. Tapi bukan sekarang. Ada yang salah paham. Antum kayak nggak gosok gigi, ya Ustadz sengaja karena anak ngamalin apa yang Nabi katakan. Ya, bau mulutnya orang-orang yang berpuasa itu lebih harum dibandingkan kasturi. La ilaha illallah, ini gagal paham nih. Itu nanti, bukan sekarang. Kalau sekarang kita ini nggak sedap baunya. Entah bau apa ya, bau naga, bau macam-macam itu. Ya Allah. Tapi lihat balasannya nanti, al jaza min jinsil amal kan. Kita berada pada level gak prima, jemaah. Ya, fisik kita lemes, kelihatan loyo, mulut gak sedap. Ya Allah. Tapi nanti balasannya luar biasa. Jadi segala sesuatu tuh Allah akan balas, jemaah. Kenapa nanti mulut kita di mahsyar? Itu di mahsyar. Ya, itu kejadian di mahsyar. Karena di mahsyar itu semua akan ditampakkan sebagaimana amal perbuatan saat di dunia. Ahlus saum, ahli puasa ditampakkan. Yang melakukan amal kebaikan ditampakkan kebaikan kepada dirinya. Ya, orang-orang yang ahli puasa mulutnya harum saat dia bicara, ya, maka tentu mengeluarkan bau yang harum. Seharum atau lebih harum dibandingkan kasturi. Begitu juga yang melakukan amal keburukan akan diperlihatkan juga tuh di mahsyar nih. Ya Allah, nggak ada yang tersembunyi nanti. Ya, kalau kita nanti melihat di mahsyar ada orang yang bahunya nih sengkle, apa bahasa Indonesia ya, miring-miring. Mungkin kalau jalan kayak kepiting gitu ya. Itu tuh karena punya kelakuan buruk saat di dunia. Tahu gak jemaah? Siapa tuh mereka tuh yang kayak gitu? Yang ketika jalan bahunya miring. Kita laki-laki, ya, yang ketika punya istri lebih dari satu, tapi dia tidak bisa bersikap adil. Mikir lagi jadinya nih. Ini hadis didemenin, disukain banget sama siapa? Ibu-ibu. Wah, kayaknya buat pagar suaminya nih ntar ya. Kalau nih suami aneh mulai buka wacana, buka cabang, aneh sampein hadis ini. Bang siap bang jalan miring nanti di mahsyar gitu ya. Subhanallah. Hah? Kalau dua ya. Lebih dari satu ya. Lebih dari satu. Nah, Masya Allah, semua ditampakkan jemaah. Termasuk juga makanya ada sahabat tuh yang Masya Allah, berapa waktu yang lalu ana sampaikan kajian tentang perang Mu'tah ya, berkaitan dengan sosok salah satu panglimanya yang menjadi salah satu syuhada, itu Ja'far ibn Abi Thalib. Ya, Ja'far ibn Abi Thalib ya, beliau sampai dua tangannya terputus tuh. Dan beliau saat itu jadi panglima sambil membawa panji, bendera, simbol kekuatan kaum muslimin. Ya, kekuatan pasukan kaum muslimin. Udah kepotong, beliau pegang dengan sisa lengannya sampai kemudian beliau terbunuh. Dan tidaklah beliau terbunuh saat beliau sudah wafat, ya, para sahabat melihat jasadnya. Itu sayatan benda tajam di tubuhnya lebih dari 90. Allahu Akbar. Tusukan, sabetan dan sebagainya. Ya, dan semua ada di bagian depan. Menunjukkan sama sekali beliau nggak mundur.
Nabi katakan, uritu Ja'faran malakan yatiru fil jannah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, begitu juga riwayat Al-Imam At-Tabrani, bahwasanya aku diperlihatkan keadaan Ja'far bin Abi Thalib, beliau itu terbang, Masya Allah, di surganya Allah dengan kedua sayapnya. Karena saat di dunia dua tangannya putus, Allah ganti di surga dengan kedua sayap. Makanya beliau dapat julukan At-Tayyar. Ya, Ja'far At-Tayyar, sosok sahabat yang terbang di surganya Allah. Masya Allah. Kita kembali lagi. Begitulah jemaah, lifestyle yang pertama orang-orang yang berpuasa di Ramadan atau puasa secara umum, tidak hanya di Ramadan, puasa sunnah. Dia menjadi orang baik. Dia punya semangat yang tinggi untuk berbagi dengan harta yang dia miliki. Dan bukan cuma harta yang dia miliki, harta terbaiknya, sebagaimana dicontohkan oleh Abu Talha. Tuh, itu cuma. Jadi kalau kita nih ahli puasa, orang-orang yang sedang berpuasa di Ramadan, seharusnya kita memiliki gaya hidup yang seperti itu. Jadi pembicaraannya itu bukan pelit nggak pelit, jangan. Ramadan itu pembicaraannya adalah apa sesuatu yang terbaik yang kita mau donasiin tuh. Masya Allah. Itu jemaah. Makanya kan Nabi motivasi membuka puasa karena orang-orang yang berpuasa. Pahalanya gimana? Dahsyat kan? Ditransfer tuh pahala orang yang berbuka dengan sebab pemberian kita. Ini menunjukkan bahwasanya ketika kita berpuasa, kita dimotivasi untuk melakukan amal-amal perbuatan yang dimana itu adalah amalan perbuatan orang-orang yang baik, lifestyle-nya orang yang baik. Masya Allah. Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian gaya hidup orang yang berpuasa yang kedua, orang-orang yang berpuasa itu bening hatinya jemaah. Ini penting nih. Orang-orang yang berpuasa hatinya bening. Dan bukankah di pertemuan sebelumnya, beningnya hati ini kan juga menjadi modal terbaik buat kita untuk bisa maksimal di dalam beribadah. Dan beningnya hati juga nih yang menjadi modal terbaik diantaranya untuk kita nanti menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti kita ketemu dengan satu hari yang dimana pada hari tersebut nggak manfaat sesuatu apapun yang kita miliki, yang kita bangga-banggakan. Banyaknya harta, banyaknya keturunan, gak manfaat. Tapi yang manfaat adalah ketika kita menghadap Allah dalam keadaan hati kita bersih. Dan begitulah seharusnya gaya hidupnya orang-orang yang berpuasa. Ada satu kisah lagi, ya, Ana sengaja berkisah karena manusia secara tabiat tuh suka dengan kisah. Makanya sampai-sampai ada satu surah dalam Al-Quran Allah namakan dengan surah Al-Qasas, cerita-cerita. Ya, makanya kita dulu masih kecil mau tidur diapain sama umi kita? Diceritain kan? Diceritain tuh. Cuma ya harus berubah konsepnya. Ya jangan dari dulu kancil mencuri ketimun. Ya Allah, ya nggak sadar-sadar tuh kancil. Ceritain yang lain yang baik-baik. Sosok sahabat Nabi kita Muhammad SAW ceritain tuh. Ada sosok yang luar biasa. Al-Imam Abu Ishaq Al-Maqdisi. Masya Allah. Imam Abu Ishaq Al-Maqdisi. Atau nama aslinya Al-Imad Al-Maqdisi. Taib. Beliau orang yang puasanya jago jemaah. Dan juga beliau bisa menunjukkan sosok orang yang ahli puasa sekaligus memiliki lifestyle yang baik. Hatinya bening jemaah. Tergambar dari kebiasaan beliau. Beliau tuh kebiasaannya dari mulai ba'da subuh, aktivitasnya tuh stay di masjid. Ya. Pulang ke rumahnya setelah ba'da isya. Ngapain tuh? Beliau ngajarkan Al-Quran. Menjawab pertanyaan dari umat. Oh Masya Allah.
Bahkan saking baiknya dikisahkan, beliau tuh Masya Allah, kalau ada muridnya yang kurang faham ketika disampaikan pelajaran darinya, dikasih pelajaran tambahan. Ya, tapi dikasih pelajaran tambahan, waktu tambahan untuk belajarnya ini di waktu yang gak lazim. Di waktu kebanyakan kita ini lagi enak-enak kayak istirahat. Ba'da sahur sampai subuh. Masya Allah. Ini menunjukkan baiknya beliau itu ya. Allahu Akbar. Ya. Di saat beliau pernah menegur orang yang melakukan perbuatan munkar, di saat beliau tegur baik-baik, ternyata apa perlakuan orang yang dia tegur dengan cara baik? Dipukulin jemaah. Dipukulin. Ya Allah. Sampai babak belur tuh. Penguasa saat itu tahu, ini ulama besar. Ya makanya penguasa ambil tindakan. Ditangkap tuh orang-orang yang ngeroyok Al-Imam Abu Ishaq Al-Maqdisi. Dan saat dieksekusi, datanglah Al-Imam Abu Ishaq. Beliau katakan, jangan. Aku sudah halalkan mereka. Ya. Aku berharap mereka taubat kepada Allah. Karena mereka adalah orang-orang yang sholat. Dan benar, taubat mereka jemaah. Ini baiknya beliau. Dan tergambar juga dari doa yang beliau sampaikan. Beliau ahli puasa. Lifestyle-nya, gaya hidupnya, dia punya hati yang bening jemaah. Ungkapan doa yang beliau sampaikan ini luar biasa jemaah. Allahumma ghfir li aksana qalban. Allahu Akbar. Wahai Allah, ampunilah dosa orang-orang yang paling keras hatinya. Tuh. Ya Allah. Yang didoain adalah orang yang paling keras hatinya di antara kami ya Allah. Kebayang ya, ini kalau orang yang paling keras nih berarti orang yang kira-kira nyenengin kita atau ngebetein kita nih, nyebelin kita nih. Pastinya orang yang suka ngejengkelin kita cuma bisa maaf bini kita, atau yang perempuan bisa suaminya, atau kita bertetangga bisa tetangga kita nih yang kadang kala sikapnya ya Allah Ustaz ngerong-ngerong mulu Ustaz, atau bisa anak kita, atau bisa orang tua, atau bisa rekan kerja gak? Bisa. Kan kita bermuamalah, berinteraksi. Dan sering kita tuh ketemu dengan orang-orang yang memang ya Allah, ya nyebelin banget. Sering bikin hati kita tuh sakit cuma. Didoain sama Al-Imam Abu Ishaq Al-Maqdisi. Allahumma ghfir li aksana qalban. Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang paling keras hatinya di antara kami. Ini orang baik banget jemaah. Jadi beliau bukan cuma doakan dirinya, tapi doakan juga orang yang paling keras hatinya. Masya Allah. Ya. Ini juga yang ditujukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Udah ditimpukin tuh di Taif sampai berdarah-darah. Malaikat penjaga dua gunung datang bersama Jibril menawarkan ya untuk menghantamkan, menghimpitkan kedua gunung kepada kaum yang telah berbuat zalim kepada Rasulullah SAW. Apa kata Nabi SAW? Wahai Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka belum faham ya Allah. Ya. Dalam riwayat yang lain beliau katakan la'allallaha an yukhrija min aslabihim man yaqulu la ilaha illallah. Aku masih berharap nanti akan lahir dari tulang sulbi orang tua yang seperti ini generasi yang nanti akan mentauhidkan Allah. Bening hatinya jemaah. Ya. Kebayang nggak antum dizalimi, kemudian datang bantuan Jibril yang datang bersama malaikat itu ya, nawarin bantuan. Kalau kita gimana? Ini orang ya Allah sepanjang hidupnya nyakitin kita terus. Dia datang tuh Jibril nawarkan bantuan. Kalau kita responnya gimana jemaah? Bagaimana nih? Bagaimana wahai fulan? Saya tawarkan bantuan untuk dirimu. Ya, apa yang kau mau kepada orang yang berbuat zalim kepada dirimu? Kita jawabnya apa? Gaspol gitu ya. Lanjutkan gitu ya.
Atau kadang bukan begitu. Ente kemana aja Jibril baru datang gitu ya. Ya Allah. Ya. Ini orang-orang yang hatinya baik, orang-orang yang ahli puasa tuh enggak gitu cuma. Ya. Mereka lebih memilih untuk memaafkan. Sama tuh kayak Nabi Yusuf alaihissalam. Ini kan orang-orang yang pengendalian nafsunya tuh luar biasa. Esensi dari ibadah puasa itu al-imsak, menahan diri. Bukan hanya dari sisi menahan diri dari minal mubtilatil saum, dari tinjauan fikih. Makan, minum, kemudian hubungan suami istri bi'amdin, dengan cara sengaja. Min tulu'il fajr hatta ghurubis syams, yang dimulai dari waktu subuh sampai maghrib. Bukan cuma itu, tapi juga menahan diri untuk mengendalikan nafsu ammarah. Inna nafsala ammaratum bisu. Allah firmankan, sesungguhnya hawa nafsu manusia itu lebih condong mengarahkan kepada keburukan. Makanya di puasa ini kita dididik oleh Allah untuk bisa mampu mengendalikan nafsu kita tuh. Makanya saat Nabi katakan ada orang tuh yang ngejengkelin, yang mancing emosi kita. Apa kata Nabi? Katakan kepada orang itu, ana saim, aku sedang puasa. Para ulama katakan tinjauannya dua tuh kalimat aku sedang puasa. Ditujukan kepada orang yang ngejengkelin itu, udah dong jangan lanjutin. Nanti bisa rusak puasa ana. Kalau antum terus pancing-pancing. Ya. Sasaran berikutnya bagi orang yang sedang diuji itu emosinya. Ya. Kalimat itu mengingatkan dirinya, jangan kau rusak. Pahalaan yang limited. Pahala yang Allah janjikan yang unlimited. Ketika engkau lampiaskan emosimu, ya, di saat orang mengajakmu berkelahi dan sebagainya. Ya Allah. Ini berat jemaah. Ya semoga ini buat ibrah ya. Barusan sebelum anak kesini diuji tuh. Seringkali apa yang kita katakan langsung diuji oleh Allah. Anak sering menyampaikan. Dan tadi ujiannya. Perjalanan di tol, Masya Allah. Beruntun tuh, ceter. Ya, mau keluar tol Semanggi. Anak disalib tuh ya. Dihadang mendadak tuh ya oleh mobil putih ya. VW kalau nggak salah. Masya Allah. Cepet banget dia ngerem mendadak, anak rem mendadak. Kehajar, anak rem mendadak dari belakang. Masya Allah. Ya sudah. Ya habis beruntun semuanya, gimana lagi? Sekaligus, oh ya Allah, ini ujiannya. Ya, studi kasusnya langsung jemaah. Kita mau marah puasa. Ya, kita lihat juga, oh iya, bonyok juga mobilnya kan. Ya semua ya sudah sabar jemaah. Ya, Masya Allah. Ini luar biasa jemaah. Puasa itu luar biasa. Ngedidik kita untuk benar-benar bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, kita kembali lagi. Bagaimana luar biasa Imam Abu Ishaq Al-Maqdisi. Beliau tidak hanya mendoakan dirinya, tapi beliau juga doakan orang-orang yang hatinya tuh keras, yang susah diatur. Kita nasihatin, dia justru marah, dia justru fitnah kita dengan hal-hal yang enggak, ya, dengan kalimat yang tidak baik. Ya Allah. Bahkan beliau katakan wa akbarina dzamban, ampuni ya Allah dosa orang yang paling besar dosanya di antara kami. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang di antara kami yang paling besar dosanya. Ya Allah, ampuni mereka ya Allah. Wa asqalina dhahran, ya, dan orang yang paling berat beban kehidupannya. Masya Allah. Wa a'dhamina jarman. Intinya beliau doakan saudaranya tuh yang ketika orang itu adalah orang yang paling keras hatinya, yang paling besar dosanya, didoain oleh Al-Imam Abu Ishaq Al-Maqdisi. Begitu seharusnya gaya hidup orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang mampu mengendalikan ya syahwatnya atau nafsunya. Sebagaimana juga Nabi Yusuf alaihissalam. Sebagai penutup, Nabi Yusuf alaihissalam diujikan luar biasa ya. Kehidupannya ujiannya berat banget jemaah. Dari sejak kecil tuh dizalimi oleh saudara-saudaranya. Nih bayangin jemaah. Ujian di antara yang paling berat adalah ketika yang melakukan kezaliman itu adalah saudaranya sendiri. Tuh.
Kalau sama orang lain, ya udahlah. Ini saudaranya, sedarah jemaah. Ya Allah, kezaliman yang luar biasa. Dicemplungin tuh beliau ke sumur tua. Kemudian mereka laporkan kepada ayahnya, Nabi Yakub, Nabi Yusuf telah dimakan serigala. Ya Allah, berpuluh-puluh tahun tuh. Itu masih kecil tuh Nabi Yusuf tuh. Kemudian dia selamatkan, ternyata disitulah ujian semakin berlanjut. Beliau menjadi seorang budak, diperjualbelikan, sampai kemudian masuk ke lingkungan istana. Bukan enak ternyata di lingkungan istana, diuji lagi tuh di lingkungan istana. Terfitnah dengan seorang wanita. Nggak tanggung-tanggung. Ujian beliau apa? Siapa? Imra'atul Aziz, istrinya sang pembesar. Walaupun ini riwayatnya Israiliyah tapi masyhur. Siapa namanya? Zulaikha. Sampai Jakarta jadi Juleha. Ya. Nah, ini Masya Allah. Itu luar biasa. Di penjara. Ya. Allahu Akbar. Tapi kemudian saat Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan atas kesabaran yang beliau tunjukkan selama menjalani ujian tersebut, beliau diberikan amanah menjadi salah seorang pejabat di kota Mesir atau di negara Mesir. Ya, di banyak kitab tafsir dijelaskan beliau menduduki jabatan untuk menangani masalah pangan. Kalau di kita mungkin bulog gitu ya, Masya Allah. Dan saat itulah Allah takdirkan dipertemukan antara beliau dengan ayahnya Nabi Yakub dan juga saudara-saudaranya yang pernah melakukan kezaliman yang gak akan mungkin dilupakan oleh Nabi Yusuf. Di saat saudaranya tahu, wah ini Yusuf udah jadi pejabat, ya Allah. Ya, maka mereka pasrah. Nabi Yusuf mau nuntut balas, mereka pasrah. Tapi apa kata Nabi Yusuf? Ini beningnya orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Dia katakan, la tathriba alaikumul yaum. Gak ada lagi celaan untuk kalian hari ini. Para ulama tafsir menafsirkan, kalau terjemahannya seperti itu, tidak ada celaan lagi untuk kalian, wahai saudaraku, pada hari ini. Ya, itu ada Allah abadikan dalam surah Yusuf. Penafsiran para ulama, la tathriba itu maknanya la azkuru lakum khatayakum. Aku udah gak ingat lagi apa kesalahan kalian kepada diriku, wahai saudaraku. Ya Allah, aku udah lupain, aku udah gak ingat. Udah, selesai. Masya Allah. Ya, ini luar biasa. Gak ada satupun yang Nabi Yusuf salahkan. Oh, ente nih yang 10 orang nih. Ya kan? Kan 10 orang tuh jahat tuh. Kalau satu kan baik ya. Siapa namanya yang baik itu? Bunyamin. Ya, Bunyamin baik tuh, Masya Allah. Tapi yang sisanya jahat. Satu pun gak ada tuh yang dituding oleh Nabi Yusuf. Ente nih biang keladi. Enggak. Aku udah lupa apa yang jadi kesalahan kalian kepada diriku. Udah lupakan. Siapa yang disalahkan? Ya, syaitan. Karena syaitanlah yang akhirnya merusak hubungan baini wa bainakum, antara diriku dan kalian. Ya Allah. Tuh jemaah, seharusnya kita puasa, di mana pesan dari ibadah puasa itu adalah kita harus mampu untuk bisa mengendalikan hawa nafsu, memiliki hati yang bersih. Orang punya salah, maafin deh. Andai pun kita mau menuntut balas, tuntutlah yang semisal. Kita kadang suka kelewat batas, jemaah. Emang kita jengkel sih dizalimi. Boleh gak kalau kita nuntut balas yang semisal? Boleh. Makanya dalam syariat Islam tuh ada hukum qisas. Tapi yang semisal, yang setimpal. Sendal hilang nih. Di mana biasanya suka kehilangan sendal? Masjid atau musola ya. Ya Allah. Udah tuh sendal yang cuma ceban. Ya Allah. Ya, kadang saking jengkelnya, Ustaz, ini mana hujan-hujan Ustaz. Aneh doain nih. Yang ngambil sendal aneh, yang ngembat sendal aneh, buntung kakinya tuh gitu kan. Ya Allah ya Rahman. Kan cuma ceban. Kok tuntutannya apa tadi? Kaki hilang satu, jemaah.
La ilaha illallah. Ini kan gak setimpal. Kalau kita mau doain, ya Allah mudah-mudahan nih ngambil sendal aneh, dia juga akan merasakan apa yang ana rasakan sekarang. Itu tuh masih boleh tuh. Faman afa, siapa yang mau memaafkan tentu lebih baik. Tapi kalau sekiranya kita nyampein seperti itu kepada Allah, masih boleh jemaah. Boleh. Maafin. Ini kita nih sedang dilatih oleh Allah untuk jadi orang baik. Punya gaya hidup orang baik. Mampu mengendalikan hawa nafsu. Sama kepada pasangan hidup kita kan kita sering sulit memaafkan nih. Istri pernah telat ya, nyuguhkan makanan untuk kita di saat kita lagi lapar-laparnya pulang kerja capek. Diingat tuh kejadian udah 7 tahun. Ya Allah. Ya. Jangan sampai terulang lagi ya kejadian 7 tahun lalu. Ya Allah lupain. La ilaha illallah. Ini ada mak-mak, ibu-ibu ada. Ada juga sama yang ibu-ibu gitu. Bang, jangan lupa jemput ntar ya. Jam 3:30. Nih anak Sherlock. Ya. Tahu sendiri Jakarta. Ya, ternyata baru sampai ke lokasi 5:30. Ya Allah. Kemana aja ente bang, sampai laleran. Dilalerin. Ya Allah, sampai bulukan, sampai begitu istilahnya tuh. Ya Allah, minta maaf ya gini, ya Allah. Klasik, gitu ya Allah. 10 tahun berlalu, lewat lagi tuh tempat. Bang, ingat gak nih, ente dulu pernah nih telat nih. Jemput anak, ya Allah. Tuh, udah lupain jemaah. Gaya hidup orang yang berpuasa tuh hatinya bening. Mau memaafkan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Ana mohon maaf sekiranya banyak khilaf dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Ada pertanyaan? Gak ada. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.